Tapi alasan bahwa ia mencabut nyawa hanya Tuhan yang bisa mencabut, dia kawan tuh cabutnya nyawa. Apa tak bisa dia melebihi daripada Tuhan dia? Patutlah dijatuhi hukuman mati. Dijatuhi hukuman mati ya. Belum lagi. Kan berencana. Belum lagi dia menghilangkan alat-alat bukti. Penyesalan dia tunjukkan itu dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Terlalu berkuasa. Apakah itu kekuasaan yang dipunyai itu memberi pengaruh terhadap perilakunya? Ini kan juga harus lihat. Bukan media kita ini, Pak Rob. Bukan media kita. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, narasumber kita kali ini adalah Bapak Hairuman Harahap. Beliau adalah mantan Kajatisu dan juga Ketua Komisi 2 DPR RI. Kenapa beliau kita panggil? Karena menurut kami beliau sangat representatif dan legitimate untuk membicarakan tema kita kali ini. Pasca divonis hukuman mati Ferdy Sambo oleh hakim, terjadi pro dan kontra di masyarakat, bahkan di kita Mirjani ngasih komentar menolak. Dia bilang bahwasanya hak hidup itu adalah diberikan oleh Tuhan, hanya Tuhan yang mencabut, dan banyak juga sih yang mendukung dengan berbagai alasan. Dan pro dan kontra ini kan Pak Hairuman sudah lama sebenarnya, dan sampai sekarang juga sudah berlanjut dipicu oleh keputusan hakim terhadap Ferdy Sambo. Bagaimana pandangan Pak Hairuman melihat pro dan kontra yang sedang terjadi saat ini? Ya, memang soal hukuman mati itu sudah lama dipersoalkan. Para pegiat hak asasi manusia tidak menginginkan itu. Seperti tadi alasannya, hak hidup itu adalah hak asasi manusia yang bisa mencabut itu hanya Tuhan. Nah, itu kan keinginan melihat dari pandangan sudut pandang korban, bukan sudut pandang pelaku, sudut pandang pelaku. Tapi kalau kita melihat apakah wajar masih tetap kita berlakukan hukuman mati? Dari berbagai kasus hasilnya, kita bisa melihat bahwa memang itu patut. Kenapa? Di beberapa negara bagian Amerika pun dihidupkan kembali hukuman mati itu. Apalagi kalau pembunuhan yang dilakukan itu sangat sadis, sangat sadis. Jadi untuk bisa hakim memutuskan itu tentu bagaimana pertimbangan, berbagai pertimbangan, sehingga tidak pantas diberikan kepada orang seperti ini ikut di dalam pergaulan umat manusia yang beradab. Kalau manusia yang beradab kan tidak mungkin. Oleh karena itu ya harus disingkirkan dari keberadaban kita ini. Itu apa ya? Bukan soal dendam saja, bukan soal pembalasan dendam. Mata diganti mata, ya. Kisos, ya. Bukan itu. Soal ketika
Itu persoalannya adalah sungguh sangat tidak manusiawi. Hak apa pula bagi dia untuk mencabut nyawa orang? Ya kan? Dia sendiri mengambil keputusan untuk mencabut nyawa orang. Artinya Pak Hairul sependapat bahwasanya hukuman mati itu masih relevan masih untuk kita relevan. laksanakan. Cuma tentu sekarang ada perubahan yang kita lakukan dengan KUHP yang baru. Proses untuk itu ada, tidak lagi langsung dieksekusi, kan? Nah, ada apa? Proses dalam rangka apakah orang yang bersangkutan menyesali perbuatannya, bertobat dia, taubatannya suhal, ya kan begitu. Ya, kalau begitu berarti ada perbaikan dalam dirinya untuk bisa bergaul di dalam masyarakat yang berada. Dia merubah dirinya untuk bisa bersama-sama kita hidup dalam satu pergaulan. Kaitannya dengan taubatun nasuha tadi, artinya indikator kalau di KUHP baru yang kita baca ya, itu di pasal 100 itu ada masa percobaan 10 tahun. Ya. Dan jika dia berkelakuan baik maka bisa dirubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Kaitannya kalau dilihat dia taubatun nasuha. Ya. Nah, problemnya untuk melihat seseorang ini sudah taubatun nasuha atau berkelakuan baik itu siapa? Iya, pengamatnya itu, pengawasnya itu tentu adalah hakim juga. Bisa dapat di dalam proses itu kan ada nanti pendapat jaksa, hakimnya bagaimana, bisa dibuat proses sedemikian rupa untuk menilai. Siapa yang menilai? Kalau karena ini kan BISPA, ada suatu lembaga bagi kita untuk menilai kelakuan narapidana. Itu kita bisa bentuk suatu lembaga yang kredibel untuk itu. Sekarang belum ada ya. Oh, belum ada. Artinya selama Ada ini lembaga yang menilai, tapi tidak dalam konteks hukuman mati. Akan itu menilai kelakuan daripada narapidana. Ada kekhawatiran ini Pak Hairul berkaitan dengan berkelakuan baik tadi kan ini justru dijadikan ajar mencari biasa. Ini justru dijadikan oleh Kalapas yang merekomendasikan Ya, seseorang. kalau Jadi ada semacam apa namanya? Ya, kalau ada diperjualbelikan ini Kalau surat kita- berkelakuan baik ini. melihat semua dari pandangan negatif, semua bisa diuangkan. Iya. Semua bisa menjadi lahan bagi orang lain untuk mencari sesuatu. Setiap kemenangan itu bisa korupsi, ya kan? Menimbulkan peluang untuk korupsi. Persoalannya, percaya nggak kita bahwa ada sistem yang bisa mengawasi itu? Kan begitu. Kan buat sistemnya, iya, harus dibuat sistemnya supaya jangan terjadi pelanggaran penyalahgunaan kewenangan itu. Gitu. Bagaimana mengakomodir kekhawatiran itu sehingga orang percaya gitu. Kalau Ya, transparansi satu, ya kan? Harus bisa dipertanggungjawabkannya bahwa misalnya terjadi perubahan dalam diri si terhukum ini, yang terhukum pidana mati ini, terjadi perubahan pada dirinya, kan harus bisa dilihat secara transparan. Nah, kalau sepanjang transparansi tidak digunakan, tidak dilakukan, ya wakor suatu pemerintahan yang apakah itu akan terjadi korupsi. ya, Ya, ini persoalan kita. Jadi jangan pula kita takut mengambil kebijakan yang apa. Ini persoalan kita. Makanya ada orang takut menjadi pejabat karena apa? Ya kalau kamu pencuri ya. Jadi itu. Ya. Kalau kita baik, pejabat yang baik kan tidak mungkin. Kenapa kau takut? Kan gitu. Oke, Pak, kita kembali ke tentang hukuman mati tadi. KUHP yang baru ini kan masih mengakomodir hukuman mati, ada beberapa kriteria kejahatan yang dihukum mati, salah satunya adalah pembunuhan berencana. Ya. Tadi kita sudah diskusikan
pertanyaannya kenapa hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia, tapi di sisi lain ada pasal itu tadi. Kalau dia berkelakuan baik, bisa. Ini kan apa namanya, pasal banci ini. Ya prinsipnya kan secara hukum kita sepakat hukuman mati. Kalau sepakat ya udah, kalau enggak ya seperti tidak begitu. Ini ada perubahan sikap. Pemasyarakatan itu kan, lembaga masyarakat itu untuk merubah seseorang untuk menjadi baik dengan bimbingan-bimbingannya di penjara itu. Bukan seperti dulu, itu alat balas dendam atau penghukuman secara itu. Tapi kan kita berubah pengaruh sistem pemasyarakatan. Yang kita harapkan orang yang dibina itu, narapidana ini, berubah untuk menjadi baik. Nah, dengan hukuman mati ini kan masih ada diharapkan perubahan dia. Tahu sudah dijatuhkan, tapi dia akan tidak langsung dieksekusi, tapi dia berproses di dalam. Bagaimana terjadi perubahan kepada dia di dalam sistem pemasyarakatan kita? Ini konsep pemasyarakatan, bukan konsep penjara. Ya, itu. Nah, jadi kalau memang dia ternyata melakukan suatu perubahan dirinya, sikapnya, menyesali perbuatannya, ya, apa salahnya kita berikan kepadanya untuk hidup lebih panjang lagi, untuk supaya dia beramal soleh. Pertanyaannya begini, Pak Hairman, orang yang di dalam penjara untuk berbuat jahat nggak bisa lagi otomatis sudah pasti baik. Itu nanti mengakomodir sepakat dengan hukuman mati, tapi sebenarnya prinsipnya ini tidak dilaksanakan. Karena orang begitu masuk penjara, dia pasti dalam tanda petik terbina, dia pasti baik karena untuk melakukan kejahatan yang menurut kacamata nggak mungkin terjadi karena dia masuk dalam bukan dalam pengertian dia melakukan kejahatan, bagaimana dia melakukan kejahatan, tapi perilakunya berubah. Yang tadinya dia sadis berubah. Kan itu apanya, dia lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya kan? Kalau dia mendekatkan diri, setidaknya nilai-nilai norma dalam dirinya kan berubah. Artinya kalau begitu kesimpulannya besar kemungkinan kalau menurut Pak Hairman kan 2026 ini berlaku, 2025 ya, UAP ini 3 tahun sosialisasi, bisa dipastikan yang terhukum mati atau Pak Ferdi Sambo itu bisa kemungkinan lepas dari hukuman mati. Kalau dari penjelasan Pak Hairman tadi itu. Bukan dilepaskan dari hukuman mati ya, tapi dia tidak dieksekusi mati, ya, kan begitu, tidak dieksekusi, mungkin dia seumur hidup atau tidak juga diganti, tetap saja hukuman mati tapi tidak dieksekusi, kan bisa. Tetap di dalam pasal itu kan berubah hukumannya, artinya dari hukuman mati ketika dia berkelakuan bisa, kan belum tentu. Kan ada keresahan terhadap hukum ini, oke lah, bukan persoalan hukuman matinya. Kalau memang berdasarkan penilaian apakah dalam bentuk ada instrumen atau katakanlah lembaga yang untuk memantau perilaku hukuman mati sehingga ini tidak diperjualbelikan ini berkelakuan. Kalau saran Pak Hairman bagaimana mengakomodir keresahan masyarakat tentang itu sehingga ada kepercayaan terhadap kita perbaikilah ini aparatur kita ini. Perbaikilah tahap demi tahap, ya kan? Eksistensi moralnya, ya kan? Moral aparat itu kan di situ persoalan. 1 rupiah dan 2 rupiah kan sama saya. Tadi ukuran moralnya kan mengambil uang orang, ya, mengambil yang bukan haknya, kan itu. Jadi perbaikan itu makanya perlu reformasi lagi kita ini. Kebablasan, bukan reformasi, kebablasan. Kelakuan manusianya yang kebablasan. Kan reformasinya udah betul ya? Udah betul. Tetapi cuman reformasi kita tidak konsepsional masih. Kan
karena mendobrak saja, tapi tidak merubah secara hakiki, kan itu dari kenyataan yang kita lihat bagaimana reformasi kita, misalnya satu lembaga diberikan kekuasaan tapi masih pingin kekuasaan yang lebih. Kenapa? Karena butuh apa? Uang. Kalau kekuasaan konotasinya uang, mendatangkan itu. Kan itu yang persoalan kita. Ya, itulah salah satu aspek kenapa hukuman mati itu masih bisa diterapkan. Itu salah satu alasannya. Pertanyaan selanjutnya dia, Pak Hairunman, hukuman mati ini kan sebenarnya untuk efek jerah. Ya, untuk efek jerah, tetapi bukan kepada yang bersangkutan, kepada umum. Biar jangan jadi presiden. Kalau kalian berbuat kejahatan dengan kategori 8 ini loh, sehingga ada bukan ketakutan, tetapi kemudian orang tidak melakukan kejahatan serupa karena melihat konsekuensi hukumannya, kan seperti itu. Tetapi kan hukuman mati ini sejak zaman Belanda sampai sekarang kan masih berlaku di Indonesia. Kejahatan kategori 8 kejahatan itu kan juga tidak berkurang. Iya, tidak. Bagaimana, Pak? Artinya efek jerahnya nggak ada kalau memang salah satu alasan kenapa itu masih diterapkan hukuman mati di Indonesia. Tidak berkurang gitu loh, Pak. Mungkin dari sisi lain efek jerahnya tidak seperti itu langsung. Tapi orang kan dihukum itu pun sudah mempunyai suatu akibat psikis bagi orang, keluarganya. Iya kan, dihukum mati kan tercatat dalam sejarah dia. Iya kan. Ada sanksi sosial juga, sanksi sosial. Iya kan, itu yang menjadi pengereman itu. Iya kan. Kan orang akan lebih takut sanksi sosial daripada sanksi fisik yang langsung dilakukan. Ya kan? Karena dia tidak akan nanti bapaknya, emaknya, anaknya, cucunya pun akan tercap. Ini memang pembunuh. Kan begitu. Tapi keluarga terburuk, walaupun dia tetap hidup ya. Tapi di sisi lain, Pak Hairunman, orang nggak takut lagi hukuman mati dengan pasal 100 ini KUHP yang baru. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah terrealisir. Karena ada 2 poin tadi, dia berbuat baik aja selama 3 tahun langsung lepas, ya kan? Itu lagi persoalan kita. Kembali lagi itu pada formalitas saja. Bisa jadi seperti itu. Tapi ruang untuk bisa dihukum, dieksekusi itu kan masih ada. Ya kan? Tergantung bagaimana aparatur ini melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tugasnya. Bukan berarti sekarang tetap dia tidak dieksekusi. Bisa dieksekusi kan? Kalau memenuhi syarat-syarat tertentu, dieksekusi. Enggak kan? Tapi bisa jadi politis juga nanti, Pak Hairunman. Bisa. Misalnya ini kategori pembunuhan berencana. Kalau kategori nanti supersip, kan ada juga di sini dianggap ini lawan pemerintah, padahal itu kan subjektif penilaiannya. Bisa. Undang-undang supersip sudah dicabut. Kategori yang 8 itulah saya. Kategori yang bisa diancam hukuman mati. Narkotika. Pembunuhan berencana, narkotika lah misalnya kan. Kalau ini kan ada unsur politik, misalnya ini dijadikan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan supersip, tapi dia menjual narkotika, pasal utamanya narkotika kan gitu. Itu tugas penyidik lah mengungkapkan itu. Tugas aparatur lah mengungkapkan itu. Jangan asumsi kita. Kalau dia memang betul-betul itu menjadi alat untuk merusak bangsa, supersip yang kau bilang tadi, alat untuk merusak suatu bangsa, itu ya hukuman mati bisa saja diterapkan, ya kan? Tergantung penilaian objektif terhadap kelakuan daripada perbuatan daripada terhukum itu, gitu loh, iya kan? Kalau memang kita bisa buktikan seperti itu, tapi harus dibuktikan dong. Jangan asumsi,
Iya kan? Artinya begini, kalau saya lihat dari Pak Hairunman itu berarti problemnya oke lah kita sepakat dengan hukuman mati, baru kemudian ada mutasi hukuman lah dari hukuman mati ketika berkelakuan baik, dua aspek itu terpenuhi maka dia bebas. Berarti mesti ada penilaian satu lembaga yang tadi kata Pak Hairunman, aparat ini kan harus resmi, yang memang punya legitimasi, punya wewenang untuk memeriksa, menilai ini sudah berkelakuan baik atau tidak. Orang-orang yang terpercaya, misalnya tokoh agama, kalau diserahkan ke Kalapas, nah orang takut. Iya. Tapi kan Kalapasnya itu mengambil tindakan itu berdasarkan suatu rekomendasi. Kan misalnya begitu, tidak dikasihkan wewenang tunggal kepadanya. Tapi kan harus mempunyai saringan-saringan tertentu, sistem yang harus diatur dengan baik. Kalau anggapan kita semua ini bisa diatur-atur, ya susah. Iya kan? Tidak, berarti tidak mungkin kita membangun suatu masyarakat yang beradab. Kan begitu. Oke, Pak Hairunman, kemarin itu PBB waktu disahkan diketok ya tanggal 6 Desember itu juga memantau kan proses KUHAP ini dan mereka komplain itu lembaga-lembaga HAM dunia. Tadi sudah didiskusikan, Pak Hairunman tadi menjelaskan tentang landasan kenapa hukuman mati ini masih tetap diterapkan. Diperlukan. Kapan kira-kira menurut Pak Hairunman hukuman mati ini bisa kita tiadakan dengan mengakomodir aspek-aspek deklarasi HAM tadi ya? Baru tergantung kepada perkembangan masyarakatnya, tergantung kepada nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat, kan itu. Tapi alasan bahwa mencabut nyawa hanya Tuhan yang bisa mencabut, dia kawan tuh cabutnya nyawa. Apa tak bisa dia melebihi daripada Tuhan dia? Ya kan? Direncanakannya dia apanya sehingga dengan cara yang sadis dia. Betul. Coba bayangkan itu orang ditembak di hadapannya. Betul. Gimana itu? Orang sudah minta ampun barangkali. Jadi jangan hanya mandang dari sudut pelaku, iya dong, tapi hak korban juga. Viktimologi ya. Nah, itu korban juga bagaimana, keluarganya bagaimana. Bayangkanlah itu kejadian itu dapat karena kau sudah berjarak antara suatu kejadian peristiwa pidana itu dengan saat sekarang ya berubah apanya kan. Kau refleksi flashback bagaimana kawan itu, bagaimana dia minta ampun ya, supaya jangan dilakukan yang jahat kepadanya, tapi tak peduli orang itu, ya kan? Coba bayangkan bagaimana perasaan dia, kan itu. Ini memang harus harus kita juga tegak juga. Ya artinya pada prinsipnya Pak Hairunman sepakatlah Verdi Sambo itu patutlah dijatuhi hukuman mati. Ya. Belum lagi kan berencana. Belum lagi dia menghilangkan alat bukti. Belum lagi dia menghilangkan cerita. Iya kan? Itulah paketnya itu loh. Memberatkan. Ini kan semua apa itu? Jadi sebetulnya manusianya sudah bagaimana? Kalau misalnya sampai sekarang kan yang tergambar di media yang kita lihat di media televisi sosial itu kan memang tidak ada rasa dia bersalah, dia tetap merasa benar, lalu mengajukan gugatan walaupun itu hak dia sebagai warga negara. Apakah itu bisa dijadikan indikator ini memang nggak tobat? Melawan masih. Jadi dua indikator itu makanya bisa dieksekusi nih. 2000 bisa aja. Iya kan? Bisa aja. Saya sependapat sih ya. Tapi ya nggak usahlah kita berpikiran apa begitu ya. Mana tahu terjadi perubahan-perubahan pada dirinya. Penyesalan dia tunjukkan itu dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Ini yang sering udah nonton di TV itu. Perbuatan orang itu berbicara tentang kata-kata saja. Iya kan?
Si ini mengatakan begini, si ini mengatakan perbuatannya, vetennya itu, perbuatan pidananya itu kan danyung. Betul, betul. Bagaimana Sambo tidak mengakui itu? Iya, Ya kan? betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya kan? Iya, iya. Apa tidak sadis tuh? Nembak orang. Cara menembaknya saja tidak dibuka dengan baik. Akibat daripada cara-cara mereka. Ya kan? Ini kan dibuat sedemikian rupa, sindikasi di dalamnya untuk mengatur itu ceritanya. Ya kan? Artinya dia sebagai aparat hukum, mengerti tentang hukum, membuat skenario, menghilangkan alat bukti, kemudian perlakuannya sadis, sudah divonis mati, masih melawan lagi. Ini udah patut lah, sangat patut dihukum mati. Oke, Pak Hairunman, mungkin himbauan lah, arahan ke masyarakat, stakeholder lah hukum, apakah itu jaksa, pengacara, masyarakat, tokoh berkaitan dengan pro dan kontra tentang hukuman mati. Dengan pangkat, dengan pengalaman, dengan pendidikan. Ya, kok bisa terjadi seperti ini? Kan itu satu hal. Ya, kok bisa sadis begini, terlalu berkuasa? Apakah itu kekuasaan yang dipunyai itu memberi pengaruh terhadap perilakunya? Ini kan juga harus lihat. Operasi apa namanya itu kan Merah Putih, iya kan? Yeah. Satgas Merah Putih yang di luar sebetulnya tidak ada. Kalau penegak hukum itu kalau kejadian peristiwa pidana baru mulai bergerak pada saat hukum, penegak hukum. Tidak ada yang bergerak untuk supaya jangan terjadi. Artinya otoritas yang terlalu besar diberikan kepada Kadif Propam itu juga membuat dia itu salah satu silakan. Faktor yang membuat orang mungkin silakanlah diteliti. Betul. Silakan diteliti. Makanya ada kriminolog, ada kriminologi mempelajari kejahatan. Bukan kriminolog itu untuk mengatasi kejahatan. Iya. Mempelajari kejahatan supaya jangan terjadi lagi. Apa-apa langkah yang harus dibuat. Gitu. Bukan menganalisa perbuatan untuk pidananya. Bukan itu. Oke, itu lembaga terkait ke masyarakat dalam menyikapi pro kontra ini, himbauan dari Pak Hairunman apa? Ya, kita berpikir berpikir baik saja. Iya kan? Jangan kita terpengaruh kepada banyak akhirnya media juga yang media sosial, media apa yang memberi pikiran kadang untuk mengaburkan juga. Ini bisa didesain juga. Ya, media ini dibuat pemberitaan sedemikian rupa sehingga kabur urusannya. Iya, bukan media kita ini Pak Rob. Bukan media kita. Tapi ini bisa operasi intelijen dibuat sedemikian rupa. Iya. Untuk bisa supaya orang itu akhirnya kabur pengertiannya di masyarakat. Akhirnya masyarakat juga terbelah pro dan kontra. Bisa dibuat sedemikian, ya kan? Bisa juga macam-macam lah yang bisa dilakukan supaya dia dikasihani, supaya dia kan itu bisa dilakukan. Saya kira para praktisi itu tahulah, ya kan? Ya, kalau analisis Pak Hairunman tadi itu memang menggambarkan ini memang analisis intelijen ini. Selalu berangkat dari kecurigaan. Ada grand skenario. Iya, memang begitu. Kan harus kita lihat ada apa, di bagaimana. Kan kenapa bisa begitu? Kan bagaimana mengaburkan ini? Bagaimana melepaskannya dari hukuman? Kan ini cara-cara yang ada Pak Hairunman ada mencium aroma karas itu gitu. Iyalah. Taraso tapi tak tekecekkan. Tekecekkan, taraso, tekecekkan, tapi tidak ditanggapi secara baik. Kan itu. Kan banyak hal yang kita itu. Apakah diusut tuntas? Misalnya tadi itu uang yang diambil oleh si Ricky itu ya. Diusut nggak tuh?
Kok bisa? Apa hubungannya mengambil uangnya siapa? Si Joshua dengan si Ricky. Kayaknya itu materi sesi podcast yang lain itu. Ya bukan. Ya tapi ini kan sebenarnya kalau kita mengusut kasus harus tuntas. Iya. Harus tuntas. Dan ini juga pertanyaan sebenarnya, kebetulan Pak Hairman ini di kejaksaan. Itu garang betul itu publik melihat kejaksaan mungkin begini. Begitu vonis hukumannya kok rendah-rendah, hakimnya malah tinggi. Ini dia dilematis, mau banding nggak? Tuntutan. Tentu ya. Waktu mau garang orang puas gitu loh. Begitu tuntutan 8 tahun, 20 tahun. Saya diputuskan hakim malah lebih tinggi. Sekarang dia dilematis. Mau banding atau tapi itu sesi yang lain dari diskusi kita, karena kita fokus di pro kontra hukuman mati. Saya bisa melihat itu dari pertanyaan-pertanyaan, dari cara mengajukan pertanyaan juga. Wah, ini ada apa? Iya. Nah, kan terus indikasi itu kan bisa kita harusnya materinya lebih dalam ke situ. Iya. Pas. Iyalah. Di sesi yang lain, Pak. Ya. Tentang pembuktian itu loh. Menarik bagaimana itu cara membuktikannya? Kan bisa kita analisis dong. Ya. Kalau gitu cara mau bertanya tujuannya apa? Kan begitu. Sesuatu itu pasti punya tujuan. Kalau kamu membuktikan, apa langkah-langkah yang kau lakukan? Kan begitu. Timbul terjadi perbuatan pidana, ada peristiwa pidana. Bagaimana kita melihat itu sebagai suatu peristiwa pidana apa bukan? Tapi lepas dari itu Pak Hairman, keputusan vonis yang dijatuhkan hakim itu lepas tepat atau tidak ya, saya agak awam di bidang hukum, tetapi masyarakat senang. Artinya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalau enggak ya masyarakat gerak. Pak Hairman, terima kasih atas kehadirannya, dan isi talk podcast ini luar biasa, berhasil menghadirkan salah satu tokoh nasional, Pak Hairman Harahap, praktisi hukum, mantan pejabat Kajatisu, dan sangat legitimate dalam berbicara tentang hukum. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Hairman Harahap. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.